Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman najjana Allahu bihima min adabis sa'ir. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita bahasan dari kitab Al-Munjiyah min Adzabil Qabri, hal-hal yang menyebabkan selamat dari siksa kubur. Qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad bin Ashmuni rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala daraba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah minduan atau sepupunya Rasulullah. Ya, karena Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Sayyidina Abdullah berkata, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah memasang tenda, kemah di atas kuburan. Dan dia tidak tahu kalau di bawahnya itu adalah kuburan. Jadi ada seorang laki-laki masang tenda di atas kuburan. Dia tidak menyadari kalau di bawahnya tendanya itu adalah sebuah kuburan. Faidan qabru insan yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Maka ada seorang laki-laki di kuburan itu membaca surat Al-Mulk sampai khatam. Sampai khatam di sini maksudnya sampai selesai, bukan sampai khatam Quran. Jadi mulai dari Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. 30 ayat ya. Akhirnya setelah itu orang laki-laki ini datang kepada Rasulullah bertanya, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Muhammad maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, darabtu khibai ala qabrin wa ana la aksibu annahu qabrun. Faidan qabru insan yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Rasulullah, saya ini masang kemah di atas kuburan. Saya tidak sadar kalau di bawah kemah saya itu adalah kuburan. Dadak-dadak ada seorang yang membaca surat Al-Mulk mulai dari awal sampai selesai. Faqala Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah. Ketahuilah, surat Al-Mulk itu adalah surat yang mencegah, yang menyelamatkan. Hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Surat Al-Mulk itu adalah menyelamatkan
orang yang membacanya dari siksa kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharib. Imam Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan gharib. Ya, jadi katanya Rasulullah, surat Al-Mulk itu adalah surat Al-Mani'ah yang mencegah. Artinya mencegah orang, menyelamatkan orang yang membaca dari siksa kubur. Ya, kemarin telah diterangkan siksa kubur itu ngeri apa batan? Ngeri. Kata Rasulullah, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan alam kubur. Nah, di antara yang menyelamatkan orang dari siksa kubur, orang yang rajin istiqomah membaca surat Al-Mulk. Bu ibu tahu ya surat Al-Mulk ya? Surat Tabarok ya. Tidak panjang, hanya 1 lembar. Lebih sedikit, jumlah ayatnya 30. Ayatnya agak pendek-pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa rawaina fi musnad Abd ibn Hamid an Ibrahim bin Al-Hakam an Abi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala li rajulin. Dan kami juga memberikan hadis di dalam musnadnya Imam Abd bin Hamid dari Ibrahim bin Hakam dari ayahnya dari Ikrimah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar berkata li rajulin kepada seorang laki-laki, ala uhaddithuka bi haditsin tafrahu bihi. Maukah kamu aku bacakan hadis dengan hadis yang kamu bisa bergembira dengan hadis ini. Jadi sahabat Abdullah suatu ketika pernah berkata kepada seorang laki-laki, kamu mau tidak saya bacakan hadis yang menggembirakan kamu? Qala, maka berkata ar-rajulu, laki-laki tersebut, bala, iya sahabat Abdullah, saya mau. Qala iqra tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah surat Tabarak. Infadha, kalau bisa kamu hafalkan. Wa 'allimha ahlakah, dan ajarkan kepada keluargamu. Wa waladaka, dan anakmu. Wa sibyana baitika, dan anak-anak di rumahmu. Wa jiranika, dan tetangga-tetanggamu. Fa innaha munjiyatun, karena surat Tabarak itu adalah surat yang menyelamatkan. Wal mujadilatu, dan dia adalah surat pembela. Tujadilu au tukhasimu yaumal qiyamah inda rabbika liqari'iha. Artinya dia akan membela kelak di hari kiamat di sisi Tuhannya, membela orang yang membacanya. Wa tatlubu lahu ila rabbika ayyunjiyahu min adzabin nar. Dan surat Tabarak itu nanti akan memohon kepada Allah, kepada Tuhannya, untuk menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa api neraka. Idza kanat fi jawfihi, kalau surat Tabarak itu ada di perutnya orang itu. Artinya hafal. Wa yunjillahu biha sahibaha min azabil qabri. Dan Allah akan menyelamatkan dengan surat Tabarak itu dari siksa kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi surat Tabarak itu namanya, julukannya surat juga selain Al-Mani'ah disebut surat Al-Mujadilah. Artinya apa? Yang membela, yang berdebat, nanti akan membela di hadapan Allah dan memohon kepada Allah orang ini diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian juga oleh Allah orang yang
suka membaca surat Tabarok akan diselamatkan dari siksa kubur. Ya, kemarin sudah diterangkan orang yang selamat dari siksa kubur itu alam berikutnya akan semakin mudah. Maka perlu kita istiqomahkan. Terutama ini di malam hari kalau mau tidur ya. Biasanya ulama mengamalkan tabarok ini diantaranya dibaca sebelum tidur. Nah, sekarang enak ada HP bisa diinstal Al-Quran. Baca dari HP. Nanti kalau dibaca tiap hari insya Allah hafal. Karena orang yang tabarok ada di perutnya nanti akan dibela di hari kiamat. Akan dibela, dimohonkan kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Katanya Rasulullah, aku sangat senang kalau sesungguhnya surat Tabarok itu ada di hati setiap umatku. Ya, kata Rasulullah, saya sangat senang umpamanya surat Tabarok itu ada di hati setiap umatku. Artinya apa? Rasulullah sangat senang kalau umatnya ini semuanya hafal surat Tabarok. Ya. Kenapa pentingnya orang menghafal surat Tabarok? Qala Abu Amr bin Abdul Bar. Berkata Abu Amr bin Abdul Bar, wa sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sah dari Rasulullah. Artinya hadisnya sahih. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna surata 30 ayatan syafa'at fi sahibiha hatta ghufira lahu. Sesungguhnya surat yang berisi 30 ayat, yaitu surat Tabarok, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kesimpulan bahasan kita pada pagi hari ini, di antara penyelamat dari siksa kubur adalah istiqomah membaca surat Tabarok. Apalagi sampai menghafalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.